Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan coba mencermati tentang implikasi perintah Iqra. Apa itu implikasi itu ya? Implikasi hukum. Kenapa hukum? Karena ini perintah dari Allah, Iqra. Kalau dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Dalil ya, asal daripada perintah itu menunjuk hukum wajib. Oh, ini perintah dari Allah yang menyuruh, bukan presiden. Sehingga luar biasa punya implikasi. Kemarin kita telah bahas bahwa yang harus kita baca, kita telah tahu yang boleh dibaca dan boleh tidak. Iqra adalah fi'il muta'addi gitu. Kata kerja transitif, harus semua boleh dibaca kecuali zat Allah, cara Allah bekerja, itu tidak perlu kita tahu. Dan membaca itu berefek lanjut beramal, yang kita tadi sebut sebagai amal soleh itu ya. Maka dari sini manusia dengan membaca itu kan nantinya sampai pada tingkat faham, memahami dengan paham itu akan membentuk kesadaran. Dengan kesadaran itu nanti akan membentuk sikap, akan membentuk perilaku, tingkah laku atau amal gitu. Jadi amal, kelakuan itu berdasar pembacaan. Kalau misalnya tiba-tiba kita bikin sumur bor di pinggir rumah dalam, begitu tanahnya keluar, kok dilihat, tanahnya mengandung emas dan banyak sekali kandungannya, emasnya bagus. Kita tahu, akhirnya yang dipikirkan kita bukan sekedar bikin sumur bor, akhirnya mungkin malah ditambang itu seluruh tanah yang ada di situ karena punya cadangan emas yang luar biasa. Jadi dengan paham, sadar, akhirnya bersikap, itu pasti. Ini adalah merupakan konsekuensi logis seperti ini. Dari sini paling tidak manusia nanti akan dikelompokkan dalam Quran itu menjadi 4 ya, katakanlah jadi 4. Di sini dimulai dari faham, tidak faham, beramal, tidak beramal. Yang pertama, kita mulai dari orang yang tidak mau membaca sehingga tidak paham dan tidak beramal. Inilah implikasi yang paling mengerikan. Kelompok pertama, orang yang tidak membaca dan tidak beramal, dia bodoh dan malas. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai calon tetap ya, calon tetap penghuni jahanam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam." Di sini
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan huruf taukid 2 kali. Laqad, laqad, la sungguh, qad sungguh, dzarokna, kami penuhkan, li jahannam, untuk neraka jahanam. Siapa yang pasti masuk neraka jahanam? Katsiran minal jinni wal ins, baik dari jin atau manusia. Yang bagaimana? Lihat, Allah memberikan sarana, fasilitas untuk membaca. Lahum qulubun, ini fasilitas membaca. Jadi diri kita itu sudah dipenuhi fasilitas membaca. Ada membaca dengan mata, afala tubsirun, membaca dengan telinga, afala tasmaun, membaca dengan pikiran, afala tatafakkarun. Ada juga membaca dengan hati. Nah, gitu ya. Lahum qulub, Allah beri dia hati. Tidak digunakan untuk membaca. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunun. Allah beri dia mata. La yubsiruna biha. Tidak melihat. Tadi 2 ya, hal bacaan, membaca alam atau membaca firman. Hatinya tidak mau mendalami firman, juga memahami, meresapi, gitu. Tidak mau juga melihat, membaca alam, gitu, sama aja ya. Lahum adzanun. Allah berikan fasilitas yang bernama telinga. Fasilitas Allah berikan sama. Alim, ulama, intelektual, orang bodoh, semuanya sama fasilitasnya. Ada mata, ada telinga, tapi ketika itu semua tidak digunakan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, membaca alam, sehingga dia menjadi bodoh, Allah katakan ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Coba binatang ternak, apa contohnya? Sapi, kuda, ayam. Tanya sekarang, adakah sapi yang ngaji? Tidak ada. Adakah bebek yang ikut kuliah subuh? Tidak ada juga. Jadi mereka sama. Lalu kesamaan yang lain apa? Hewan itu hanya bekerja untuk naluri, ghorizah. Ada 2, ghorizatul baqa, ghorizatul nasal. Naluri bertahan hidup dengan cara cari makan, cari nafkah gitu ya. Ayam cari makan, kerbau cari makan. Dan yang kedua, naluri berketurunan. Ayam kawin, kambing kawin, kita juga nikah, sama. Nah, ketika hidup hanya untuk itu, untuk bertahan hidup, lalu berketurunan, bau-membau, kalau burung itu ya, bau-membau membesarkan anaknya, setelah anak bisa terbang, dilepas, lalu dia bikin sarang lagi. Ayam begitu juga, bahkan ayam itu single parent karena ayam jago nak mau bertanggung jawab itu suaminya. Dia mengeram, menetaskan, dia lindungi, dia carikan nafkah, setelah besar dilepas. Kalau kita seperti itu juga sama, gitu. Kita nikah, punya rumah, punya anak, bau-bau besarkan anak, setelah anak mandiri dilepas. Ulaika kal an'am, hidupnya sama dengan hewan. Balhum adol, balhum adol, bahkan mereka jauh lebih bejat. Bagaimana tidak lebih bejat? Ayam biar suaminya tidak bertanggung jawab itu tidak ada ayam betina yang aborsi. Kita manusia ada yang lakukan itu. Itu kan namanya lebih bejat. Oke, itu yang pertama. Jadi orang yang tidak ikro, tidak mau baca dan tidak mau beramal, implikasinya mengerikan sekali. Dialah calon tetap penghuni jahanam. Karena sama-sama telah diberi fasilitas untuk membaca. Mata, telinga, hati, pikiran. Kalau tidak digunakan untuk membaca, itu adalah calon penghuni jahanam. Maka dalam bulan Ramadan ini harus membaca ya. Baca Quran, renungi, hayati. Tadabbar apa? Fala yatadabbarunal Quran, tadabbur. Sehingga bisa apa? Naik dari derajat hewan menjadi manusia. Yang kedua sekarang, tidak membaca tapi beramal. Nah, yang kedua, tidak membaca tadi beramal. Dia bodoh tapi rajin. Nah, kelompok kedua ini adalah orang yang kelompoknya amalnya tidak diterima. Ya, amalnya tidak diterima. Misalnya pada surah
Al-Isra ada ungkapan begini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Kau bodoh lalu beramal. Kenapa? Innas sam'a wal absara wal afidata. Ini semua fasilitas untuk bisa mendapat ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya ilmu. Karena apa? Karena pendengaran, penglihatan, hati itu seharusnya dengan ini semua kau punya ilmu. Kenapa kau mengikuti tidak punya ilmu, artinya tidak memanfaatkan fasilitas Anda, tidak mau tadabbur, tidak mau merenungi, sehingga kamu tetap bodoh. Inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dia pasti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, contoh sederhana beginilah ya. Misalnya ada Ahmad, ada lagi Edi. Edi ini ahli elektro. Ahmad ini ahli tafsir, penghafal Quran. Mau nonton Piala Dunia karena senang nonton sepak bola. Tapi TV-nya rusak. Edi yang ahli elektro memperbaiki TV beramal dengan ilmunya dalam 30 menit jadi. Ahmad yang tidak punya ilmu mencoba juga beramal untuk memperbaiki TV, akhirnya bahkan sampai seminggu pun TV menjadi rusak. Artinya apa? Amal tanpa ilmu memang akibatnya fatal. Jadi rumus ini berlaku umum sampai Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan aktivitas yang tidak berdasar ilmu pasti tertolak. Jadi rumus hadis ini bukan bid'ah dalam bidang agama saja, memang dalam apapun. Jadi sabda-sabda Nabi itu berlaku secara universal. Ya, berlaku secara universal, luar biasa. Tertolak. Ya, oke. Yang ketiga, orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Ya, dia pinter tapi malas. Ini menurut Allah adalah orang yang sangat dikutuk, dimurkai. Misalnya Al-Quran surah As-Saff ya, ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kau katakan apa yang tidak kau lakukan? Kabura maqtan indallahi. Coba lihat. Kabura besar apanya yang besar? Maqtan, bencinya Allah, ya, kutukannya Allah itu sangat besar sekali pada orang yang faham, tahu, ya, bahkan bisa mentransformasikan, antakulu bisa mensosialisasikan, sementara dia sendiri tidak melakukan. Ya, jelaslah ya. Dia faham zakat tapi tidak mau berzakat. Faham sholat, tidak mau sholat. Tahu wajibnya apalagi puasa, tidak mau puasa. Jelas sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku untuk yang lain dalam keduniaan juga. Bisa juga. Itu kalau di Jawa misalnya ada rel kereta api yang simpangan atau dengan jalan raya, maka jalan raya ini biasa ada portal gitu. Dan dekat portal ini biasa ada gardu, orang yang tugasnya menutup portal jalan. Kalau ada mobil lewat harus tertutup karena
kereta api mau lewat. Kita kereta lewat maka jalan ditutup. Oke, misalnya begini. Petugas lalai. Dia lapar betul, lalu dia pergi ke warung, ngobrol. Makan, ngobrol, lupa. Pas jam kereta lewat, dia masih ada di warung. Kereta lewat. Mobil masih lalu lalang. Sehingga begitu mobil di tengah jalur kereta ditabrak. Pertanyaan, siapa yang salah? Masinis kereta api atau sopir bis atau petugas yang ada di warung? Tentu yang dipersalahkan ini petugas. Petugas harus beramal, tapi dia tidak beramal. Ya, jadi namanya delik, tindak pidana. Ya, ada tindak pidana karena melakukan sesuatu. Ini merupakan tindak pidana karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Luar biasa. Jadi ada tindak pidana melakukan sesuatu karena mencuri. Ini karena tidak melakukan sesuatu padahal sudah jadi tugasnya. Begitu ya. Jadi dalam Islam seperti itu juga, rumus ini juga berlaku umum untuk hukum apapun. Seperti itu ya. Jadi orang paham memang harus beramal. Ya. Coba kalau ini kan liburan ya. Misalnya habis corona, guru membawa muridnya ke pantai. Wah, karena lama nggak ketemu rindu. Lalu murid-murid itu main-main di laut. Ada ombak. Tiba-tiba ada seorang murid yang berenang-renang lalu tenggelam. Gurunya diam saja melihat, tenggelam. Berarti berat jenis anak ini lebih berat daripada berat jenis air sehingga dia tenggelam, airnya mati. Nah dia tahu tapi tidak melakukan tindakan penolongan. Itu namanya kaburo maktan, sangat besar dosanya. Apa tugasnya sebagai guru, kenapa muridmu tenggelam kau biarkan aja, gitu. Dia dosa karena tidak melihat, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Oke? Jadi faham tidak beramal itu kaburo maktan. Yang keempat, ini yang terbaik ya. Faham dan beramal. Nah, inilah yang nanti diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Misalnya kita baca surah apa ya? Surah An-Nur misalnya. Surah ke-24 pada ayat ke-55 ya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, Allah menjamin orang yang beriman di antara kamu. Kenapa beriman? Karena paham Quran, dia beramal dengan Quran, dia paham. Wa amilus solihat, beramal soleh, karena paham Quran, paham hukum alam, jika dia amalnya bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, orang yang seperti itu Allah menjamin la yastakhlifannahum fil ardi. Inilah orang yang diproyeksikan ke depan akan menjadi khalifah di bumi. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan, jadi luar biasa. Jangan dikira Iqra itu hanya sekedar bacaan semata, tapi Iqra adalah firman Allah, perintah Allah yang kalau tidak hati-hati implikasinya sangat mengerikan sekali. Kemungkinan tidak mau Iqra, akhirnya dia menjadi kayak binatang ternak. Iqra tapi tidak mau beramal, maka Iqra tapi tidak mau beramal, maka itu pun masih menjadi orang yang kaburo maktan. Apalagi tidak Iqra, tidak beramal, itu hewan ternak. Dan orang yang terbaik adalah orang yang membaca dan beramal. Semoga kita semua semakin tersadarkan dengan wahyu Iqra saja kelihatannya sudah sangat terbayang bagaimana hebatnya Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.